Salam saudara sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Hari ini adalah hari yang dirayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, salah satu kisah yang merupakan fakta sejarah di dalam pelayanan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, yaitu dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 tertulis bahwa ketika orang banyak sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini salah satu, ini termasuk yang paling dominan, saudara, dari yang saya pahami. Mengapa orang-orang Kristen abad mula-mula begitu gigih mempertahankan iman Kristen? Mengapa mereka begitu kuat menghadapi penganiayaan? Karena mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Paulus sendiri seorang yang bisa disebut sebagai eskatomania, orang yang mania, orang yang sangat terobsesi, sangat memperhatikan, sangat merindukan kedatangan Tuhan. Eskatos artinya hari-hari terakhir, mania itu ya saudara tahu artinya sangat mengingini, sangat terikat, sangat tertarik. Ya, eskatomania. Itulah sebabnya dalam suratnya Paulus menulis, lebih baik kamu tidak menikah, kamu seperti aku karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Ya, biarlah orang yang memiliki harta duniawi seakan-akan tidak memiliki, ya. Orang yang berkeadaan dalam keadaan tertentu tetaplah dalam keadaan itu sebab waktunya sudah dekat. Artinya jangan mengingini dunia, jangan mengingini merubah keadaan atau nasib karena merasa hidup tidak lengkap, tidak utuh. Dan ini membuat orang meleset, saudaraku. Jadi misalnya kalau sekarang saudara berkendara motor, ya tidak usah mimpi mobil. Tapi saudara sangat mudah nanti punya mobil jika Allah mengendaki dan itu berguna untuk pekerjaannya. Kalau saudara sudah punya mobil, tidak usah mimpi mesti lebih mewah. Tidak usah. Kecuali memang itu digunakan untuk pelayanan dan sungguh-sungguh berguna. Yang tahu hanya Tuhan dan saudara, biasanya begitu. Nah saudaraku sekalian, ini salah satu yang membuat orang-orang percaya begitu gigih mempertahankan iman, ya mereka bisa begitu endurance, ya bertahan, ya menghadapi penganiayaan pada zaman gereja mula-mula itu, baik tekanan dari agama Yahudi, ya dari kekaisaran Roma dan orang-orang kafir yang tidak menyukai kekristenan. Pengharapan mereka adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu membuat mereka telah selesai. Mereka telah finish. Mereka sudah mencapai tujuan iman. Ini dikatakan saudaraku di dalam 1 Petrus pasal 1 demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9. Orang yang belum sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada kedatangan Tuhan Yesus untuk memperoleh kemuliaan bersama Dia, orang yang belum mencapai tujuan imannya.
Jadi tujuan iman pada akhirnya adalah ketika seseorang menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan, pada penyataan kedatangan Tuhan. Tidak ada sukacita, kebahagiaan apapun dalam hidup ini kecuali Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang pasti hidup kudus. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak mau ribut dengan orang, tidak menyakiti sesama. Saudara, pelayanan dengan motivasi yang benar demi perubahan orang lain agar juga layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah, kita merindukan taraf level kekristenan seperti ini. Yang tidak mudah dicapai, saudara, karena hati kita sudah banyak terikat dengan dunia. Dan betapa sulitnya memindahkan hati kita di kerajaan Allah. Namun apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kita harus berani mengobarkan gairah hidup kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus berani mempertaruhkan seluruh pengharapan kita kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini memang sukar, bahkan mustahil untuk saudara yang sudah terbiasa menaruh pengharapan kebahagiaan atas dunia ini, atas fasilitas dunia ini, atas kehormatan manusia, atas kehidupan wajar yang bisa dinikmati. Kita harus punya keberanian untuk itu, saudara. Apalagi saya sebagai pelayan jemaat yang sudah omong besar terus mengenai hal ini. Saya memaksa diri saya untuk menaruh seluruh pengharapan saya kepada kedatangan Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang kita merasa diri kita kok jadi aneh, saudara. Dan kalau kita ketemu dengan teman-teman lama atau orang-orang di sekitar orang-orang yang di sekitar kita yang tidak mengalami pertumbuhan, kita jadi heran, kok aku jadi aneh ya, kok jadi tidak wajar ya. Tetapi inilah kewajaran. Bayangkan bagaimana orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, demi pengharapannya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mereka rela kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka. Mereka begitu percaya kepada Tuhan atas apa yang dikatakannya bahwa dia akan kembali. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, aku pergi menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di mana aku ada, kamu ada. Kita tangkap janji itu. Jangan mikir janji yang mana, saudaraku. Janji yang satu ini. Pasti banyak janji Tuhan, tapi jangan kita memperhatikan apa yang itu bukan bagian kita. Kalau kita membaca di perjanjian lama bagaimana bangsa Israel mendapatkan janji tanah Kanaan, pemeliharaan secara jasmani atau fisik, kita tidak usah mengklaim itu. Tubuh kita bait Roh Kudus, hidup kita milik Bapa di surga, milik Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan akan pelihara, jaga, lindungi kita. Yang kita sekarang mau bangkitkan adalah gairah menantikan Tuhan Yesus. Dan menaruh seluruh pengharapan kebahagiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain. Ya, oke. Ini yang menjadi nasihat kita hari ini. Kita mau akhiri dengan pujian, tiada ku nanti lagi apapun di bumi ini. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku
berbuah-buah bagimu. Tanda cinta dan kerinduanku, tanda cinta. Tanda cinta dan kerinduanku, tanda cinta kerinduanku, tanda cinta dan kerinduanku. Bapa, terima kasih untuk doa pagi yang Tuhan berkati dan pesan firman-Mu yang kami dapatkan. Terima kasih yang mulia, kami berjanji menaruh seluruh pengharapan kami kepada kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Walaupun ini sukar, mustahil, berat atau apapun, kami berani melangkah dan Tuhanlah yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.